Semangat pagi. Semoga kalian selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Hari ini pembelajaran seni budaya, seni tari masih dengan level dan pola lantai pada gerak tari. Oke? Sebelum kita belajar, ada baiknya kita berdoa dulu, nak. Oke, kita tundukkan kepala kita. Bagi yang muslim membaca Al-Fatihah dalam hati. Bagi yang non muslim silakan berdoa menurut keyakinan masing-masing. Saya beri waktu, berdoa mulai. Amin. Oke, mari kita mulai belajar. Seperti biasa, ketika kita akan belajar, saya pasti akan memberitahu standar kompetensinya yang harus kalian kuasai melalui pengetahuan, yaitu kalian harus mampu memahami gerak tari sesuai level dan pola lantai. Kalian harus mampu memahami gerak tari berdasarkan level dan pola lantai sesuai iringan. Keterampilannya, pengambilan nilai keterampilan untuk praktek, kalian harus mampu memperagakan gerak tari sesuai level dan pola lantai. Dan kemudian 4.4 kalian harus mampu meragakan gerak tari berdasarkan level dan pola lantai sesuai iringan. Oke, ini kompetensi dasarnya, nah, yang harus kalian kuasai. Perlu kalian ketahui, wahai semuanya, kelas 7, dalam seni tari ada dua jenis gerak. Ya, jenis dalam gerak tari itu terbagi menjadi dua, yaitu gerak murni dan gerak maknawi. Gerak murni yaitu gerak yang memiliki unsur keindahan tanpa memiliki makna dalam setiap gerakan tarinya. Sedangkan maknawi, gerak yang tercipta memiliki makna atau arti dalam setiap gerak tarinya. Seperti apa maksudnya? Kalau gerak murni itu gerak sesuai dengan iringan lagu. Artinya badan bergerak sesuai dengan alunan iringan tari yang ada. Kalau maknawi, setiap gerakan yang diciptakan oleh koreografer. Oh ya, bagaimana kemarin koreografer dan koreografinya? Sudah dapat pengertiannya? Sudah dapat artinya, maknanya? Oke, kalau sudah, bagus ya. Koreografer adalah seorang yang menciptakan karya tari. Koreografi adalah hasil yang diciptakan oleh koreografer. Oke, nah gerak maknawi di sini yang dibuat oleh seorang koreografer, yaitu saya misalnya contoh. Seorang koreografer meminta kepada penarinya, coba kamu bergerak seakan-akan kamu sedang membaca. Lalu dia bergerak sambil menggerakkan tangannya, membuka dan menutup, membuka, menutup. Atau coba penari silakan kamu bergerak dengan sedikit melompat sebanyak 8 kali, yang akan mengartikan bahwa dia akan segera melompat. Itu bisa, nak. Itu memiliki, atau nih kalau di fotonya di sini, nak, gerak maknawi itu ada yang di sebelah kanan, di mana ada dua orang penari, laki-laki dan perempuan. Perempuannya sedang bersujud, artinya sedang bersujud atau memberi salam. Kemudian yang laki-lakinya sedang bukan memberi salam ya, sedang melapor mungkin ya. Ada artinya, jadi sedang memberi titah kalau yang penari berdirinya. Nah, ini maknawi, nak, mengartikan bahwa sesuatu, memberi arti atas gerakannya. Sedangkan yang sebelahnya itu tidak memiliki arti, hanya gerakan keindahan saja yang dihasilkan karena telah mengikuti alunan musik yang ada sesuai dengan keinginan dari koreografer. Paham ya? Ini yang saya maksud untuk gerak maknawi dan ini gerak murni, nah. Perlu kalian ketahui pula, nak, dalam tari itu wiraga, wirama, wirasa harus kalian kuasai dan harus kalian pahami. Apa sih wiraga, wirama, wirasa itu? Wiraga adalah ketepatan gerak dengan tubuh, sedangkan wirama ketepatan gerak dengan hitungan atau iringan tari. Wirasa adalah ketepatan gerak dengan ekspresi dan tema dalam gerak. Maksudnya bagaimana? Wiraga, saya mengambil contoh ilustrasi tentang, karena pengertian wiraga adalah ketepatan gerak dengan tubuh, saya mengambil ilustrasi tentang satu buah gerak. Seorang penari akan dapat bergerak, akan dapat melakukan gerak apabila tubuhnya dapat menggerakkan itu dengan benar. Jadi jangan terlalu memaksakan gerakan itu apabila tubuhnya tidak dapat bergerak sesuai dengan gerakan
meminta seorang penari, coba kamu melompat-lompat, kemudian kamu geleng-geleng dengan cepat. Mungkin satu penari bisa, tapi penari yang lain tidak bisa. Nah, hal itu tidak boleh dipaksakan. Nah, wiraga ini harus dikuasai oleh setiap penari. Kenapa? Semakin sering kalian menguasai melakukan gerak yang kalian lakukan, itu akan semakin meresap ke dalam tubuh. Kalau menurut Bu Rayati di sini dapat merasakan gerakan sesungguhnya, ya. Kemudian wirama, ketepatan gerak dengan hitungan atau iringan tari. Artinya ilustrasinya gini, ketika seorang penari bergerak, pada hitungan kelima seorang penari nunduk, kemudian pada hitungan ketiga penari kembali menghadap penonton. Jadi dia mulai mendengak. 1, 2, 3 nunduk. 5 ya tadi ya. 1, 2, 3, 4, 5 nunduk. 1, 2, 3 dia lihat ke arah depan. Atau lakukan gerakan kaki kanan dengan hitungan pertama, lalu hitungan keempat kaki kanan terlebih dahulu ya. Pada hitungan pertama, kemudian pada hitungan keempat kalian melompat. Misalnya gerakan kaki kanan. 1, 2, 3, 4. Hitungan kelima dia lompat. Hitungan berapa tadi? 4 apa 5 nak? Nah, itu untuk hitungan ya, atau iringan tari. Kemudian ada lagi contoh untuk wirama. Ketika bergerak misalnya melompat, silakan misalnya kalau kata koreografer bilang, kamu tolong ketika melompat sesuaikan dengan musik suara gendang, pak, dung, pak. Nah, bisa jadi dia melompat-lompat. Itu bisa. Jadi bisa dengan iringan, bisa dengan hitungan ketika seorang penari bergerak. Ketepatan gerak dengan hitungan ya. Wirasa, ketepatan gerak dengan ekspresi dan tema dalam gerak. Ini lebih terasa lagi di dalam hati. Artinya ketika seorang penari diberi karakter sebagai seorang putri, sebagai seorang karakter gagah, karakter raksasa, putri halus atau putra gagah, dia harus lebih menjiwai dalam gerakannya. Nah, dari situ ketika wiraga itu sudah tercipta, sudah ada di dalam tubuh, kemudian nanti akan keluar ekspresi yang diinginkan sesuai dengan tema. Nah, artinya ketika seorang penari bergerak, masukkan juga ekspresinya yang ada dalam setiap gerak itu. Jadi jangan cemberut kalau menari, itu tidak boleh ya. Oke, paham ya? Ketepatannya gerak dengan ekspresi itu adalah wirasa. Ketika seorang penari bergerak harus diiringi dengan wiraga, wirama, wirasa, dan pastinya dengan ekspresi senyum sesuai dengan tema dalam gerak tersebut dan sesuai dengan instruksi dari koreografer. Level tari. Tinggi rendahnya gerak tari yang dilakukan oleh penari itu adalah level tari. Di sini gambar ini yang kamu bisa lihat. Kalau kamu baca dulu di buku cetak tadi, level tari itu ada macam-macam rendah kirinya, ada macam-macam bentuknya. Ini penari ada yang wow, dia badannya melengkung ke depan, arah hadapnya gitu ya. Kemudian berdiri tegak. Ya, di sini bisa disebut dengan level yang dilakukan oleh gambar ini bagi para penari. Level tari terbagi menjadi 3, rendah, sedang, tinggi. Kalau yang rendah itu cenderung tiduran ya nak ya. Gerakan yang dihasilkan, gerakan yang dilakukan oleh penari adalah tiduran. Kemudian sedang itu sendiri ya, kalau kalian sudah baca ya, kalau murid langsung merangkum saja ya nak ya. Kalau sedang itu dengan posisi duduk, kemudian posisi dengkul kalian itu di bawah, badannya keangkat, tapi dalam merendah ya, tetap merendah, itu bisa dibilang sedang. Tinggi, posisi berdiri lalu melompat. Oke, ini nah, ini yang ini masih dalam ruang lingkup posisi sedang, sedangkan kedua ini tinggi. Ya kan, ini udah hampir mau melompat dan ini sudah melompat. Ini belum melompat. Nah, ini berada di atas, tinggi. Jadi kenapa bisa dibilang tinggi, Bu? Padahal dia tidak melompat. Kenapa? Karena ada bantuan alat di sini. Ini di gambaran di atas panggung ya, nak ya.
Yang ini dia masih dalam posisi setengah berdiri, berarti dia masuk dalam level level sedang. Sedangkan ini tinggi. Nah, yang ini kalau misalnya kalian lihat, memang dia posisinya hampir sama, sedang seperti ini. Namun ada bantuan alat di sini, jadi dia bisa dikatakan level setinggi. Nah, tuh ya, ada bantuannya berupa panggung trap yang tinggi. Jadi dia di sini terkesan tinggi di atas. Itu level tari ya. Untuk lebih jelasnya dibaca buku cetaknya ya nak ya, apa pengertiannya. Nah, tadi untuk dapat menunjukkan level tinggi, nih perlu bantuannya. Alat yang digunakan untuk membantu level tinggi terutama, yaitu trap, sling. Oke, trap di sini berupa balok kayu ya. Di sini bisa lebar seperti ini, bisa kotak begini juga bisa sebagai bantuan untuk membantu penari bergerak. Ini juga bisa. Ini bangku untuk apa? Ini tidak ya nak ya. Ini tidak dipakai, tapi hanya trap merah ini dan trap hitam yang ini. Nah, ini sling apa bu? Ini sling berupa tali. Nah, tali sebagai alat bantu penari ketika ada adegan yang memungkinkan penari bergerak di atas. Nah, seperti yang dilakukan oleh penari dari India ini. Ya, dia membawakan satu buah karakter, namun ada gerakan yang dia lakukan di atas. Nah, inilah talinya ini, terlihat kan ya? Nih. Oke, dan ini bentuknya. Yang satu akan dikaitkan di pinggang sebelah sini, kaitan ini ya. Kaitan ini pun akan di pinggang sebelah kanan dan kaitan satunya sebelah kiri. Ini harus kuat sekali. Kenapa? Kalau tidak kuat bisa berakibat fatal. Nah, siapa bu yang suka memakai sling ini? Yang sering memakai sling ini adalah ada contoh dalam cerita pewayangan, wayang orang. Ada waktu itu saya pernah menonton. Ada adegan penari yang sedang bertarung di atas langit, ceritanya Gatot Kaca. Dia menggunakan sling sebagai alat bantunya nak. Ya, jadi untuk dapat membantu level dapat digunakan trap, dapat digunakan sling. Apa itu trap? Trap adalah kayu kayu yang tingginya melebihi 30 cm. Ya, sling adalah tali yang digunakan untuk dapat bergerak di atas. Paham ya nak ya? Berikut saya tampilkan gambar. Ini Wapati Kreatif setiap hari Jumat ya, yang kelas 7 ya. Maaf ya nak, kalian belum bisa melihat. Insya Allah tahun depan kita sehat semua, kita masuk kembali seperti ini. Nanti kalian bisa melaksanakan sama-sama Wapati Kreatif yang sering kita adakan setiap hari Jumat di minggu pertama setiap bulannya. Lanjut dengan pola lantai tari. Nah, di sini gambar yang saya sampaikan masih terkaitan dengan pola lantai tari. Apa sih bu pola lantai tari? Pola lantai tari adalah garis yang dilalui dan dibentuk oleh penari di atas pentas atau panggung. Nah, bu itu kan di atas pentas panggung. Kenapa gambarnya cuma di alas karpet? Ini tidak apa-apa nak. Kalaupun memang kondisinya tidak memungkinkan untuk di atas panggung, dilakukan di bawah namun diberi tanda bahwa itu panggung, tidak masalah. Seperti yang kalian lihat di sebelah kanan kalian. Ini sebagai contoh panggungnya adalah karpet hijau dan kuning ini nak. Nah, kemudian bagian belakangnya dikasih tulisan Wapati Kreatif 243 Kreatif. Nah, bagian mananya pola lantai ini? Garis yang dibentuk oleh teman-teman kita, kakak-kakak kalian ketika menari. Kalau yang ini bukan ya. Yang ini kakaknya numpang lewat lagi ngambil dokumentasi ya. Tapi yang kalian perhatikan adalah penari yang menggunakan kain. Ini dia membentuk pola lantai. Ini garisnya bisa dibilang bentuk W. Kalau kita tarik garisnya dari sini, set, atau W atau M bisa. Tergantung dilihatnya dari mana ya. Oke, ini pola lantai adalah garis yang dilalui dan dibentuk oleh penari di atas panggung. Nah, inilah gambar konsep panggung pola lantai tari. Silakan anak-anak dicatat nah, jangan sampai tidak dicatat ya. Dari awal materi silakan dicatat di buku cetak. Silakan dicatat di buku catatan seni budaya. Oke, berikut adalah konsep panggung pola lantai tari. Nah, saya gambarkan bentuknya seperti trapesium, namun bukan trapesium. Kenapa? Karena bagian dua sisinya panjang, sama-sama lebar dan ada bagian satunya lebar, bagian
belakangnya itu tidak. Nah, di sini saya gambarkan konsep panggung. Di sini yang tadi saya katakan sebelah sininya sama. Kalau trapesium salah satunya aja ya, tapi ini sama kanan kirinya. Oke. Nanti kalau saya minta kalian gambarkan panggung pola lantai, saya minta kamu gambar seperti ini. Ya, jangan kemana-mana, jangan bentuk panggung apa-apa. Gak usah susah-susah. Burai cuma minta ini aja, nak. Oke, saya kasih keterangannya bahwa A ini adalah belakang panggung atau backstage, C adalah depan panggung, B dan D adalah pintu masuk atau tempat keluar dan masuknya para penari. Sedangkan X adalah titik tengah panggung, nah, center. Nah, bagian depan panggung mana tadi? C. Nih ingat ya, bagian depan panggung adalah bagian yang lebar. Kalau bagian belakang bagian yang lebih tidak lebar selebar C, artinya bagian yang lebih kecil di setelah C. Nih, bagian belakang panggung. Jangan sampai salah ya. Ini perlu kalian perhatikan. A, B, C, D. X titik tengah, A belakang panggung, C depan panggung, B dan D tempat keluar masuknya para penari. Di mana letak audiens? Di mana letak audiens? Di bagian C. Disinilah audiens pada nonton nih. Nah, di sini semua. Oke, jangan kebalik ya antara belakang dan depan panggung ya. Sekali lagi, belakang panggung adalah bagian yang paling kecil nih itu. Nah, depan panggung adalah bagian yang lebar. Oke. Contoh pola lantai yang terbentuk ketika kamu sudah di atas panggung. Garis yang dilalui terbentuk di atas lantai yang dilakukan oleh penari di atas panggung. Nah, ini sama pengertiannya ya. Contoh pola lantainya di sini adalah garis lurus, bisa seperti ini, tergantung jumlah penari ya. Nah, bulat-bulat ini apa? Bulat-bulat ini adalah mengartikan tentang penari orangnya ya. Kemudian di sini akan tercipta garis lurus, bulat-bulat ini mengartikan orang ya. Kemudian akan tercipta garis vertikal, akan tercipta diagonal, akan tercipta lengkungan atau lingkaran seperti ini. Nah, kira-kira untuk garis lurus ini ada berapa penari yang menari? Tuh, 2, 3, 4, 5. Kemudian untuk vertikal ada berapa penari? Tuh, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Yang ini sama 12. Yang ini tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 penari. Ingat ya, tanda bulat ini mengartikan orang ya. Hal yang harus diperhatikan ketika meragakan tari, yaitu satu, bentuk panggung atau pentas yang tadi sudah katakan ya. Kalau memang tidak harus di atas panggung, tidak masalah. Yang penting kita harus perhatikan bentuk panggungnya. Tapi kalau di atas panggung, silakan kalian tata dengan baik. Apa saja penataannya? Mulai dari trap yang tadi saya katakan, penambahan level ya kan. Dekorasi di sini ada payung-payung atau ada juga dekorasi berupa gambar slideshow, candi, seakan-akan candi ya kan. Itu harus perhatikan. Tata cahayanya juga harus perhatikan, tata cahaya atau lampu ya. Lalu tata rias dan busana itu penting sekali bagi seorang penari. Nah, bagi setiap penari. Kalau berikut ini tata riasnya yang dipakai untuk karakteristik pewayangan. Nah, ini Gatot Kaca. Ini karakteristik pewayangan untuk wanita, sedangkan ini untuk menari. Nah, ini mereka menari nggak? Menari, tapi tetap mempunyai karakter. Kalau yang ini dari daerah mana? Coba kira-kira yang bawah. Yang atas dari daerah Jawa Tengah, Jawa Timur. Yang bawah dari daerah Bali. Lihat, Bali ada ciri khasnya tuh. Bukan dari Jakarta ya, tapi dari Bali. Lihat baik-baik. Oke, nak. Tugas kedua Januari ini 2021 adalah kalian memilih salah satu video tari dengan link di bawah ini. Video tari meong dengan link berikut, video tari semut dengan link berikut. Lalu ketika kalian sudah menonton, dipilih dulu ya nak, jangan dua-duanya. Burai maunya kalian salah satu saja kalian tonton. Pilihlah salah satu video. Oke, itu maaf TA-nya salah. Lalu jawab pertanyaan berikut ini. Yang pertama, ada berapa level yang terdapat pada video tersebut? Sebutkan.
Level pola lantai maksudnya ya. Tadi kan udah Budaya jelasin ya. Kedua, ada berapa pola lantai yang terdapat pada video tersebut? Gambarkanlah. Bagaimana gambarnya? Dicantumkan ya tadi pola lantai, terus bulat-bulatnya dimasukkan ke dalam kotak pola lantai tadi. Pahamkah? Pahamkah anak-anak semua? Ya nggak paham nanti boleh tanya di grup seni budaya. Jangan japri. Oke, Burai mau menampilkan sebentar tari meong. Kita saksikan sama-sama. Semoga bisa. Sebentar ya, kita tonton sama-sama ya nak ya. Meang meong, meang meong, kucinge padha elom. Meang meong, meang meong, kucinge padha elom. Meang meong anake kucing. Perhatikan pola lantai dan levelnya. Pilih salah satu nanti ya.
akhire padha kurang dadi rebutan kucinge meang-meong akhire padha kurang dadi rebutan kucinge meang-meong akhire padha kurang dadi rebutan. Oke. Tarian yang kedua, tari semut. Mari kita saksikan sama-sama ya, Nak ya.
Sudah. Kalian sudah tonton ya. Oke, tadi udah nonton videonya tuh dua-duanya. Kalian pilih ya. Oke, jangan sampai lupa. Oke, Burai akhiri nak. Saya sumberi, maaf. Saya mau ngambil sumberin dari buku seni budaya, kemudian tari meong dari YouTube channel. Silakan kalian kalau mau nonton sendiri. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu ya.